warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dengan sehat walafiat. Di sini kami mewakili Bapak yang tua. Dulu di sekolah harus ngajar. Kalau kosong katanya jadi nggak berkah. CGP-nya pasti banyak tugas, harus mengajari anak juga dan lain sebagainya. Dan membawa berkah ke Mas. Acara selanjutnya yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dibantu langsung oleh Bapak Siswadi selaku pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin banyak yang sudah belum kenal. Saya nama Siswadi, asli Karanganyar, lahir di Karanganyar, besar di Karanganyar. Alhamdulillah bekerja lama juga di Karanganyar, tapi untuk 2 tahun terakhir saya dipindah tugaskan di Kertajaya, di SD Kertajaya 01. Jadi nanti kalau salah ya dikoreksi. Baik Bapak Ibu, kain putih, kebaya ungu, dipakai Bu Eni, cantik sekali. Terima kasih guru-guru SMP 3 Gandrung Mangu sudah hadir di sini untuk diskusi. Diskusinya sendiri nanti beliau yang memimpin. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kegiatan ini adalah kegiatan proses belajar CGP. CGP pada modul yang lalu juga mempelajari tentang visi guru penggerak. Jadi bagaimana seorang guru itu memiliki visi. Jadi sehingga di dalam bekerja itu ada greget, ada semangat untuk mewujudkan visi. Di dalam proses diskusi itu nanti panjenengan akan diajak oleh Bu Eni untuk mengisi kalimat rumpang, begitu ya Bu. Dari kalimat rumpang tersebut nanti dirumuskan satu visi, kemudian kita akan melihat apakah visi sekolah kita yang sudah ada ini sudah selaras dengan visi kita, begitu. Itu nanti bisa berkontribusi, memberikan pendapatnya di dalam merumuskan visi dan mengkritisi prakarsa perubahan yang dibuat oleh Bu Eni sebagai calon guru penggerak. Begitu. Itu adalah pusat perhatian kita. Ya, visi itu harus berbasis pada kekuatan kita, berbasis pada potensi yang kita miliki. Maka nanti di kalimat rumpang itu ada potensi siswa kita itu seperti apa, potensi guru seperti apa, pemahaman guru terhadap pendidikan itu seperti apa. Susun dirumuskan dalam kalimat yang deskriptif dan inspiratif. Jadi ketika seseorang membaca rumusan visi itu, dia akan tergerak untuk mewujudkannya, terinspirasi. Terima kasih kepada Bapak Siswadi. Acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Eni Purwati SPT. Terima kasih Bapak ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya sambil berdiri. Sebelum diskusi kita mulai, kita lihat video saya akan membahas tentang diri kita sebagai guru. Setelah Bapak Ibu melihat video tadi, mana yang tersirat setelah Bapak Ibu melihat video tadi? Kemudian apa yang bergelora dalam perasaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tuangkan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ke dalam lewat Jamboard, nanti akan saya kirimkan linknya di grup. Untuk pertanyaan nomor 1, itu makna yang tersirat. Jadi ketika melihat video tersebut, kita melihatnya bahwa dari 1, 2, 3 itu yang satu
jawabannya itu secara general, itu yang kedua sudah mulai masuk ke isinya, dan yang ketiga itu sudah visioner ke depannya. Itu menurut saya. Terima kasih Bu Asin. Ada lagi apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melihat video tadi? Monggo. Selain Bu Hasin, Pak Gilang, silakan Pak Gilang. Terima kasih atas waktunya. Tadi pertanyaannya adalah, kalau menurut saya dari itu bisa saya simpulkan bahwa itu menggambarkan kita sebagai seorang pendidik yang mungkin mempunyai berbagai macam karakter, dan ada di lingkungan kita ada yang memiliki pandangan yang mungkin hanya mengajar itu sebuah aktivitas kewajiban, kemudian ada juga yang pikiran bahwa sebagai seorang pendidik bukan hanya menggugurkan kewajiban untuk mengajar, tetapi memiliki nilai yang jauh lebih daripada mengajar. Dan itu juga sebagai sebagai kaca buat kita sebagai pendidik, apakah selama ini visi kita sebagai seorang pengajar sudah sesuai atau seharusnya kita lakukan. Bukan hanya menggugurkan kewajiban saja, tetapi kita punya kewajiban yang jauh daripada hanya menggugurkan kewajiban. Ya, terima kasih Pak Gilang. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Hasin dan Pak Gilang, bahwa dari video tadi kita melihat bahwa sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, visi apa atau tujuan apa yang akan kita berikan terhadap murid-murid kita. Apakah kita hanya mengajar saja atau ingin mewujudkan mereka seperti apa? Jadi di sana menyatakan visi yang lebih jauh, bukan hanya besok mereka bisa apa, 1 minggu ke depan mereka bisa apa, tapi jauh ke depan, bahwa kita mendidik dan mengajar itu tujuannya itu apa? Cita-cita. Pasti semua pernah merasakan dan pernah ditanya, mau jadi apa jika sudah besar? Nah, pada masa itu sebagian besar saya sendiri juga akan menjawab dengan percaya diri, kita menjawab dengan bersemangat profesi yang akan kita geluti di masa depan. Tadi Pak Gilang sudah bilang jadi dokter, berarti jadi guru. Saya sendiri dulu kalau ditanya ingin jadi poluan, belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Nah, seperti itulah visi untuk melihat, atau tadi sudah ada materi bahwa murid seperti apa sih yang Bapak Ibu inginkan. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi kita di sini sebagai guru, ya, kita memimpikan murid-murid seperti apa. Silakan Bapak Ibu tuliskan. Monggo Bu Ina. Plus tuliskan, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang cerdas dan aktif. Pas menyampaikan Sofiana Hikmah, saya memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter baik, sopan dan santun. Terima kasih Bu Kartika. Bu Kartika memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter baik, sopan dan santun. Itu punya Bu Kartika. Silakan Bapak Ibu, di situ bisa warnanya bisa diganti, tidak hanya kuning di sana. Orang-orang bajunya kuning terus kuning. Di sana ada banyak warna, silakan
mengekspresikan Bu Kartini tadi memimpikan sampai sudah mencatat tinggal baca tulisnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Jian. Saya juga dari tempat saya Pak, Bapak ke sana lewat. Oh, nggak apa-apa, nggak cuma rumahnya yang di sana Pak, rumah orang. Ya, tadi seperti apa? Mungkin Bapak Ibu dulu hampir sama ya. Tentunya menginginkan murid satu yang berkarakter. Kemudian yang kedua tadi saya menuliskan murid yang berilmu pengetahuan. Mungkin nanti di situ sudah termasuk cerdas juga di dalamnya. Jadi tidak hanya ya ilmu pengetahuan saja di sekolah, tapi ilmu yang lain juga dimiliki. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Atau dan berbahagia. Kemudian ada yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif. Ya mungkin ada tambahan selain sebelum ini ada tambahan untuk karakter yang kemudian pengadaan buku baik itu fiksi dan non fiksi perpustakaan, kemudian membuat program baca di perpustakaan adanya coklat kalau tidak permainan coklat di sana jadi melatih siswa untuk dalam hal numerasi dan ada juga di sana permainan ya jadi itu pembiasaan yang sudah kita laksanakan untuk mewujudkan visi kita HP sebenarnya. Namun mulai dari semua yang kita laksanakan itu ke yang terakhir yaitu kita ingin menunjukkan profil pelajar kegiatan yang kita lakukan, visi yang kita punya, yang kita buat, kemudian pembiasaan yang kita buat, muaranya itu ke profil pelajar Pancasila. Bisa bermanfaat untuk saya, untuk Bapak Ibu semua, dan untuk kemajuan SMP Negeri 3 Gandrumangu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Edi memandu jalannya diskusi tentang visi guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengikuti diskusi dengan begitu semangat. Diskusinya berjalan dinamis dan banyak sekali pendapat atau masukan-masukan yang bisa kita olah sebagai informasi baru untuk kita merumuskan visi kita sendiri sebagai seorang guru. Dari visi kita sebagai seorang guru nanti mudah-mudahan juga menjadi visi sekolah, visi bersama. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya untuk memberikan penguatan-penguatan dari hasil diskusi kita. Yang pertama saya apresiasi karena diskusi di SMP 3 ini termasuk yang paling baik. Tepuk tangan untuk kami. Dari 5 kali saya melakukan pendampingan, di sini termasuk yang paling banyak kehadiran gurunya. Kemudian walaupun kepala sekolahnya tidak bisa bergabung ya, tapi maklum saja karena kepala sekolah super full. Tadi datang Saya sebentar. tadi ikut hadir sebentar. Kemarin Bu Warsono juga hadir sebentar. Kemudian di kepala SD itu malah pada izin. Saya sampai tanya mau pensiun kapan sih? Jawaban lebih sepuh. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih, ini termasuk yang paling baik lah. Ya, Bu, terima kasih Bu. Tetapi tadi saya belum lihat apa perubahan yang menjadikan gagas gitu ya, belum tampil di situ. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lewat media yang lain ya, pada kesempatan lain. Jadi begini maksudnya, setelah kita itu memiliki visi, maka kita memiliki prakarsa perubahan. Apa yang akan kita lakukan pertama kali untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi bukan visi itu bukan hanya angan-angan terus tadi ya slogan saja terus kita tidak melakukan apa-apa.
Ya saya percaya seorang guru pasti melakukan apa-apa, tapi apa-apanya itu harus ada yang berbeda, yang namanya perubahan. Jadi perubahan-perubahan kecil yang panjenengan lakukan, Bu Eni lakukan di kelasnya, itu termasuk prakarsa perubahan. Jadi kita jangan membayangkan yang namanya perubahan itu ekstrim, perubahan total, perubahan yang sangat besar, revolusioner, itu tidak seperti itu. Kalau seperti itu ya kita akan mendapatkan penolakan dari teman-teman, namanya resistensi dari teman-teman. Jadi perubahan-perubahan itu kecil yang bisa kita lakukan, yang ringan-ringan, tetapi betul-betul dilakukan secara konsisten di kelas. Dari lingkup kelas itu nanti kemudian akan dilihat oleh teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman itu tergerak. Jadi guru penggerak kan tergerak, bergerak, menggerakkan teman-teman. Misalnya Bu ini melakukan perubahan di kelas yang tadinya kelasnya itu membuat anak-anak itu pusing, takut, ya kelasnya serem. Kalau Bu ini datang itu semuanya pada diam, tidak ada yang berani ngomong. Kemudian berubah menjadi kelas yang menyenangkan. Ketika Bu ini datang, anak-anak senang. Kemudian ketika Bu ini mengajar, banyak speaking, banyak kegiatan yang membuat anak-anak itu tertarik, terlibat secara sosial emosional, sehingga kelasnya menjadi kelas yang menyenangkan. Itu perubahan seperti itu yang diharapkan, langsung mengena kepada anak. Nah, ketika melakukan seperti itu, kemudian teman-teman guru yang lain itu ikut melakukan hal yang sama, itu adalah yang diharapkan oleh program guru penggerak seperti itu. Jadi prakarsa perubahan itu nanti dimulai dari Bu ini, apa yang dilakukan oleh Bu ini yang baru, yang berubah dalam upaya mencapai visinya. Nah, perubahan itu direncanakan atau digagas dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif itu tadi. Kalau inquiry apresiatif itu adalah sebuah paradigma berpikir untuk melakukan perubahan yang berbasis pada kekuatan dan pemikiran kita yang positif serta kolaboratif. Jadi dalam inquiry apresiatif itu ada 3 karakteristik. Yang pertama adalah hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki, mengabaikan kelemahan-kelemahan yang ada. Jadi jangan berpikir tentang kelemahan. Misalnya saya akan melakukan begini, wah nanti teman-teman diajak nggak mau, atau saya nggak punya sarananya, atau mungkin nanti siswa saya mau dan sebagainya. Ini berarti berpikirnya negatif. Tapi kalau dalam inquiry apresiatif itu yang kita pikirkan adalah kekuatannya. Jadi kalau di teori manajemen itu kan ada analisis SWOT ya. SWOT analisis itu kan strength, weakness, opportunity, dan itu yang yang weaknessnya itu dibuang. Jadi hanya berpikir kekuatan dan peluang. Kekuatan apa yang ada kita manfaatkan, kemudian kita berpikir positif bahwa teman-teman kita itu pasti punya potensi, bahwa siswa kita itu punya potensi. Makanya tadi dalam kalimat penumpang itu kita percaya bahwa murid kita tadi positif semua kan, tidak ada yang menjawab bahwa murid kita anak yang lemah, anak yang keuntungan, tidak ada. Jadi kita sudah punya modal itu, bahwa kita yakin bahwa murid-murid kita itu anak-anak yang punya potensi baik. Kemudian bahwa kita yakin kita memiliki keterampilan atau memiliki mindset yang baik juga, yang positif. Dari situ kemudian kita awali perubahan untuk mewujudkan visi yang lagi-lagi saya katakan harus berpusat pada kita. Demikian Bapak Ibu penguatan dari saya, dan ini bukan saya mengajari, bukan sekadar saya menyimpulkan diskusi tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya untuk bekerja lebih baik lagi. Karena menurut Pak Menteri sudah berpesan bahwa kita harus sekali lagi menumbuhkan growth
mindset. Growth mindset itu adalah satu pemikiran bahwa semua orang di sekitar kita, termasuk kita itu punya potensi yang baik yang bisa kita manfaatkan. Dan semua masalah itu dijadikan menjadi tantangan, bukan menjadi hambatan. Jadi saya tutup dengan sebuah cerita tentang kacang tanah. Kacang tanah itu ada 2 butir. Yang satu diletakkan di teras biasa begitu. Kemudian yang satu dibawa ke belakang rumah, kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Nah, kita akan melihat perkembangannya. Sebulan kemudian atau seminggu, 2 minggu. Yang di teras itu kacang tanah hanya diam di situ atau terbawa angin ke sana kemari atau mungkin dipatok ayam hilang. Sementara yang di belakang ditanam itu dihimpit oleh tanah, kemudian dia akan berproses tumbuh keluar menjadi lembaga dalam kelemahan yang ada, kemudian tetap dia bertahan hidup, tumbuh menjadi tanaman baru kacang tanah, dan kemudian dari situ tumbuh kacang tanah yang baru dan bermanfaat untuk kehidupan makhluk yang lain. Nah, kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita hanya diam saja, tidak melakukan perubahan apapun, maka kita hanya akan menjadi kacang tanah yang di teras tadi. Kita manfaatnya hanya itu saja. Sementara murid-murid kita kebutuhannya semakin kompleks karena perubahan zaman itu berlangsung setiap menit, setiap jam berubah. Nah, kalau kita tidak ikut berubah, kita berada di zona nyaman, maka seperti kacang yang di teras. Tetapi kalau kita mau berubah, mau sedikit ada usaha, ada belajar, ada kerja keras, maka kita yakin akan menjadi guru-guru yang menginspirasi murid-murid kita. Demikian Bapak Ibu, motivasi untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dan senantiasa berubah ke arah yang lebih baik. Karena zaman sekarang sebetulnya guru itu sudah sangat dimudahkan dengan teknologi, tinggal kita mau belajar. Kalau dulu kita mau belajar, membuat RPP itu sudah mikir sendiri, sekarang dengan memanfaatkan AI ya itu semuanya bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Membuat video, membuat modul ajar, membuat soal, tinggal pilih saja mau model seperti apa, yang mengerjakan itu AI, ya, artificial intelligence di aplikasi banyak sekali. Dan saya mengganggu waktu panjenengan semuanya, dan apabila ada tutur kata saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk panjenengan yang punya kegiatan lain, monggo dipersilakan. Saya ada. Ibu dan Pak Siswadi, mari teman-teman kita beri tepuk tangan yang meriah. Pada pagi hari ini sangat menarik dan menginspirasi. Jadi marilah Bapak Ibu semua kita menjadi kembali makna hidup kita dan harapan kita sebagai pendidik, karena marilah kita mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid yang mandiri dan berkarakter dan memiliki motivasi yang tinggi. Karena harapan kita adalah visi kita, dan visi kita adalah masa depan murid kita, dan masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Juga tentang refleksi perubahan diri, ini juga kita percaya bahwa murid adalah, monggo Bapak Ibu sampaikan lagi, Bapak Ibu percaya murid kita itu adalah yang bagaimana? Silakan. Adalah, belum ada yang masuk Pak Evi, digeser. Yang orang Pak Evi, yang orang perkenalan dulu. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bu Irna. Cukup jauh saya dari Kabupaten Pak. Jawaban saya, kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi yang berbeda
sehingga kita sebagai guru harus bisa memahami perbedaan anak-anak kita, memahami karakter anak kita, dan memahami dari mana latar belakang anak kita berasal. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Ena. Ya, bahwa murid itu memang murid kita itu berbeda, ya, antara satu anak dengan anak yang lain. Dari latar ini juga berbeda. Itu nanti. Terima kasih. Nama saya Ditanti dan ini kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang penuh prestasi dan sebagai calon generasi emas di masa yang akan datang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Pak dari Karanganyar. Ya. Tadi pertanyaannya di sekolah kita mengutamakan apa? Saya menjawab kedisiplinan dan sopan santun. Karena yang paling utama itu adalah sopan santun, itu jelas dari karakter, itu akan berpengaruh ke semuanya. Dan kedisiplinan juga merupakan salah satu yang sangat diutamakan karena nanti kedisiplinan mempengaruhi ke perilaku dan nilai juga. Terima kasih Pak. Selanjutnya sudah banyak yang mau menyampaikan lagi. Kemudian, terima kasih. Nama saya Dian, alamat Karanganyar RT 4 RW 3. Untuk di sekolah yang diutamakan adalah kalau menurut saya yang pertama sopan santun, yang kedua tanggung jawab. Begitu. Karena kalau sopan santun adalah itu memang dari perilaku kita, dan untuk anak juga harus memiliki perilaku seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat itu harus dipertanggungjawabkan. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Saya mengisi bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan. Jadi ketika anak bersekolah itu mengetahui bahwa ilmu pendidikan itu penting untuk masa depan anak tersebut, gitu ya. Karena kita ketahui bahwa kita bahagia di dunia itu butuh ilmu, di akhirat juga butuh ilmu. Jadi ketika anak sekolah, tentunya di jenjang pendidikan sekolah menengah pertama itu mengetahui bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya, gitu Bu. Jadi murid-murid berangkat ke sekolah dan mereka sudah sadar bahwa murid-murid kita. Jadi kita ya sebagai warga sekolah yakin betul semuanya harapan untuk murid-murid dan murid. Perkenalkan, nama saya Hedi. Saya dipilih sebagai TU, ya, Sahabat Negeri Desa Temanggung. Kita sebagai warga sekolah itu yakin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi di SMP Negeri Temanggung. Ya, terima kasih Mbak Heni. Jadi di sana kita sebagai warga sekolah yang untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kita memang di sini itu sebagai pelayan, ya, bukan dilayani. Warga di sekolah ini paham bahwa Terima kasih Bu Heni. Kita warga di sekolah ini paham bahwa murid kita itu unik dan memiliki karakter yang positif. Karena setiap anak itu memiliki keunikannya sendiri, dan yang jelas kita percaya bahwa anak kita itu semuanya adalah karakter yang ya, terima kasih Bu Heni, terima kasih sekali. Jadi kita warga sekolah ini paham bahwa murid kita unik dan memiliki karakter yang positif. Nah, begitu juga sudah menyampaikan dengan sekali. Kita warga sekolah ini paham bahwa siswa memiliki keunikan dan karakter yang berbeda. Kita di sekolah ini paham bahwa siswa adalah pribadi yang unik, nilai-nilai Pancasila,
memiliki kompetensi literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, keinginan terhadap guru kita tuangkan dalam visi di SMP Negeri Kedung itu terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha. Dari yang sudah Bapak Ibu sampaikan, kemudian tadi apa yang kita lihat di visi sekolah kita. Nah, apakah visi yang ada di sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Silakan Bapak Ibu tuangkan kembali. Tapi nanti belum dibacakan, hanya dituangkan. Karena nanti di sana. Sambil Bapak Ibu menuliskan di sticky note, next edit. Nah, saya akan memberikan sedikit tentang apa sih dari tadi kita ngomong visi dan visi. Nah, visi itu apa? Nah, visi itu sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun diyakini akan terwujud di masa depan. Jadi tadi harapan dari Bapak Ibu itu yang akan dituangkan dalam visi yang akan terwujud. Jadi cita-cita sebenarnya visi yang akan terwujud di masa depan. Dan diibaratkan itu visi itu sebagai bintang penunjuk arah yang akan memandu penjelajah dalam hal ini kita sebagai guru untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kalau misalnya dispesifikkan lagi, jadi visi kita sebagai guru itu suatu cita-cita, impian, harapan seorang guru dalam mewujudkan sekolah impian di masa mendatang. Saya pelajari setelah saya mengikuti pendidikan ini yang tadinya mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan tapi belum memahami secara utuh, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka jadi filosofi pemikiran dari Jawa menjadi di mana seorang guru harus. Kalau petani menanam jagung itu kan hanya menuntun, tidak bisa merubah jagung itu untuk berbuah padi. Begitu juga dengan murid-murid saya, Bapak Ibu. Jadi kita hanya menuntut menegaskan, jadi tidak bisa merubah, hanya menuntut murid-murid kita mempertebal di sana karakter yang ada pada murid-murid kita. Next, Bapak Ibu. Untuk mewujudkan visi itu, ya, paradigma seperti apa yang digunakan pada proses perubahan atau proses mewujudkan visi menjadi menyenangkan. Nah, untuk ada tadi ya, setelah mimpinya terhadap murid kita, kembali tadi apakah visi SMP Negeri Kedung itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tuangkan dengan visi dari SMP Negeri Kedung. Tentunya lulusan yang beriman dan mencoba menjawab ya Bu. Tadi yang saya tuliskan itu mulai dari apa yang utama dilakukan di sekolah, yaitu kedisiplinan dan sopan santun. Itu menurut saya sudah tertuang atau sudah menggambarkan visi dari SMP 3 Kedungmangu, karena di sini visinya itu salah satunya adalah berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia. Itu jelas sopan santun merupakan salah satu akhlak yang mulia. Terus nilai-nilai Pancasila juga sudah tertuang dalam kedisiplinan dan sopan santun. Jadi menurut saya sudah menggambarkan visi SMP 3. Terima kasih Bu Dian. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan tadi, ya. Jadi kita sudah, atau ada lagi yang baru? Silakan Bu Kartika. Nama saya Pak Bila, orang jauh Pak Saudara. Ya, menanggapi itu, tadi saya juga di bagian mengisi ruang, saya mengisi yang pertama itu saya pembentukan pertama itu di akhlak Bu. Jadi sesuai dengan visi, di visi kita kan tadi ada pembentukan akhlak mulia. Kemudian
Untuk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila juga saya tadi menuliskan hampir atau nilai-nilai Pancasila itu tertulis di dalam pengisian apa? Jadi apa yang saya tuliskan dengan visi SMP 3 sudah menurut saya sudah cukup sesuai. Belum pelajaran dan kegiatan keagamaan hari besar agama. Itu contohnya. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan selain Bu Fadila. Selain berdoa, bersolat jamaah, untuk kegiatan keagamaan juga kami mengikuti kegiatan seperti lomba-lomba di luar, seperti lomba-lomba keagamaan, maksi dan sebagainya. Terus ada Asmaul Husna setiap Jumat yang dipimpin oleh anak-anak secara bergiliran dari kelas ke kelas. Kemudian untuk azan juga sistemnya piket dari kelas ke kelas bergantian, sehingga yang anaknya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Terus ada juga tadarus Al-Quran, kemudian untuk teman-teman yang bukan muslim juga ketika teman-teman tadarus juga beliau teman-teman tersebut yang bukan muslim mengikuti bimbingan dengan guru yang sesamanya begitu. Jika tidak ada pun kita ada anak kita kelas 9 itu memiliki kepercayaan, memiliki agama kepercayaan. Ya, jadi beliau juga kita fasilitasi tetap tidak ada perbedaan di antara kita. Terima kasih. anak-anak berkreasi untuk membuat kerajinan dari bahan ranting pohon. Biasanya selain